Hunian Korean Village under 500 juta, full cover biaya KPR. Seperti apa rumahnya? Let's go! Annyeonghaseyo, balik lagi di channel Property Hunter. Kali ini kita lagi di perumahan berkonsep Korean Village terbaru pertama dan satu-satunya di kota Bogor. Dari sini cuma 10 menit ke exit tol Lingkar Luar Bogor, 15 menit ke stasiun komuter lain Bogor, dan 10 menit ke pusat fasilitas umum. Terintegrasi dalam satu kawasan dan dirancang secara matang, teman-teman bisa menikmati akhir pekan di sarana clubhouse-nya, atau mungkin sekedar santai di 4 taman tematik cantik bernuansa Korea yang ada di sekitar hunian. Nilai plusnya lagi nih, proyek ini dikembangin sama Mas Group, developer yang udah terbukti dengan beberapa proyek terdahulunya, kayak Bali Resort, Britania, Seon, dan juga Kota Sutra. Nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita lihat bareng kayak gimana rumahnya. Nah, sekarang aku udah ada pas di depan rumahnya nih. Rumah ini punya luas bangunan 40 meter persegi, luas tanahnya 66 meter persegi. Dimensinya lebarnya 5,5 meter, panjang 12 meter. Kebetulan show unitnya ini hook ya, jadi ada kelebihan ekstra tanah di bagian samping rumahnya. Untuk desain fasadnya ini modern heritage Korea, memadukan antara sentuhan tradisional khas Korea dan elemen modern. Kelihatan ya dari detail profil atapnya, terus ada ornamen kayunya, dan ada natural stone fasad brick tiles warna hitam. Catnya tuh ada warna putih, terus ada list hitam, dan ada warna abu-abu yang motifnya kanprot. Catnya ini pakai Moilex ya, salah satu merek cat yang berkualitas premium. Untuk spek bangunannya ini juga qualified teman-teman. Menggunakan pondasi batu kali, struktur beton bertulang. Dindingnya udah bata merah, rangka atap baja ringan, dan atapnya juga pakai genteng beton flat. Buat teman-teman yang punya kendaraan lebih dari satu juga nggak usah khawatir ya. Karena untuk unit satu lantainya pun ini sudah menyediakan carport yang kapasitasnya muat untuk parkir 2 mobil. Ukurannya 5 x 4,5 meter. Finishingnya ini pakai keramik ukuran 40 x 40 warna abu-abu. Jadi kalau mau dibersihin lebih gampang juga. Tampilannya tuh bikin rumahnya kelihatan rapi. Di bagian depan di sini ada kayak penutup gitu ya, cover batu motif kanprot. Ini sih kalau di rumah contoh masih kosongan, tapi mungkin nanti ini bisa ditempelin blok dan nomor rumah kamu. Ini juga sekaligus sebagai cover untuk spot di baliknya, yaitu tempat sampah. Ada space juga selebar 0,5 meter nantinya buat area taman depan. Tapi uniknya di sini udah dikasih pot yang pakai tumpukan batu, jadi sebagai media untuk naruh tanaman hias di depan rumah. Lanjut, di sini juga ada area duduk outdoor buat sekedar santai sambil menikmati udara segar. Kita geser, di sini ada area foyer. Area kecil untuk tempat nyambut tamu ya, dengan desain ornamen kayu seperti ini yang senada sama pintu utamanya. Kusennya ini semua udah pakai aluminium anti rayap, dan pintunya ini pakai engineering door. Oh ya, untuk unit rumahnya nanti saat pembelian sudah dilengkapi CCTV dan juga smart door lock dari Bardi. Udah nggak sabar nih, kita lihat yuk di dalam rumahnya seperti apa. Selamat datang. Wih, mantep banget ya. Sentuhan estetik khas Koreanya ini dapet banget. Dan jujur, begitu masuk vibes-nya tuh aku ngerasa rumah ini nyaman dan hangat. Untuk ruang utamanya ini luas, terbuka. Di sisi sana tuh ada jendela. Jadi ruangan ini kelihatan terang. Ukurannya 2,75 x 3,5 meter. Tapi disclaimer dulu, kalau rumah ini nanti dijualnya kosongan, belum full furnish seperti ini. Area ruang utamanya bisa dimanfaatkan dengan menempatkan sofa buat duduk santai, ngobrol, atau nonton bareng sama keluarga atau tamu yang lagi datang. Di sampingnya ini ada space buat naruh kulkas 2 pintu, terus juga ada kabinet-kabinet tertutup. Dan di sini tuh ada kayak pantry atau mungkin bisa dibilang dapur kali ya. Tapi untuk realnya penempatan dapur tuh nggak ada di dalam ruang utama sini.
adanya di bagian belakang. Kalau misalnya teman-teman suka nih ide seperti ini, bisa sih ditiru, tinggal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman aja. Di ruang utama ini ceilingnya juga cukup tinggi, sekitar 3 meter, lantainya granital, listriknya 2200 watt, pakai token ya, jadi tagihan listriknya sesuai pemakaian kamu. Di rumah satu lantai ini terdapat satu kamar di bagian depan, kamar mandi di bagian tengah, dan satu kamar tidur utama di bagian belakang. Kita lihat dulu kamar yang ada di bagian depan. Kamar ini ukurannya 2,75 x 2,5 meter. Layoutnya optimal buat jadi kamar anak sih. Muat untuk satu kasur single size, terus ada lemari 2 pintu dan area belajar. Di sini juga udah dikasih kaca jendela yang besar. Ini energy saving banget sih. Jadi bisa menghemat penggunaan listrik. Kita ke kamar mandinya. Kalau kamar mandinya ini ukurannya 1,575 x 1,8 meter. Nuansa ini warna abu-abu kombinasi warna putih. Sanitarinya udah dari Toto, dapat shower, kloset duduk, dan wastafelnya itu ada di bagian luar. Di sini juga udah dikasih space celah gitu ya di dindingnya untuk nempatin keperluan mandi. Plafonnya ini udah dikasih model gitu ya, jadi ala-ala ada kayak natural lightingnya, tapi sebenarnya ini plafonnya ketutup full ya. Ditambah kayak ada sensasi lampu LED-nya tuh pancarnya warna kuning, jadi kayak temaram gitu. Udah dikasih exhaust fan juga buat sirkulasi dan ventilasi supaya kamar mandinya ini nggak pengap. Terus kamar mandinya ini juga udah dibonusin sama water heater. Kalau pulang kerjanya udah malam atau mungkin yang punya anak kecil, nggak usah manasin air dulu buat mandi, tinggal atur settingan showernya aja. Mantep kan? Kita bahas dikit nih, untuk area wastafelnya juga cakep banget, bisa jadi inspirasi. Dan enaknya kalau wastafel di luar kayak gini nih, kalau di dalam kamar mandi ini lagi ada orang mau pakai wastafel buat cuci tangan atau mungkin sikat gigi, bisa ya, nggak usah nunggu yang di dalam tuh keluar dulu. Kita lihat kamar tidur utamanya, yuk. Untuk kamar tidur utamanya nih ukurannya 2,75 x 3,2 meter dan wow, comfy ya menurutku. Karena size-nya ini lebih besar dari kamar anak, makanya perabotan yang dipakai juga size-nya bisa lebih besar ya. Dan interiornya ini pilihannya juga pakai warna-warna yang mature. Di depan kasurnya bisa ditempel TV kayak gini nih, jadi bisa ngabisin waktu buat nonton bareng sebelum istirahat. Oh ya, aku juga mau spill nih, kalau surrounding perumahan ini juga udah rame. Shopping centernya udah ada Ion Mall Sentul, IKEA Sentul, Botani Square, dan Cibinong City Mall. Kalau health and education, ada Siloam Hospital, Sekolah Pelita Harapan, Institut Pertanian Bogor. Kalau untuk sport and entertainment, nah buat para golf lovers, di sini juga dekat sama Sentul Golf Club. Kalau mau ke Dairyland, Cimory Riverside, atau Taman Safari juga deket ya. Dan ada banyak banget deretan food and beverage ternama di sekitarannya. So, kebutuhan untuk harian tinggal kamu di sini pastinya bisa terpenuhi dengan mudah. Sekarang aku mau tunjukin area belakangnya. Kita lihat yuk sama-sama. Untuk area belakangnya ini ukurannya 2,75 x 3,2 meter dan penempatan dapur realnya tuh ada di bagian sini. Untuk tembok batas belakangnya ini juga udah dikasih setinggi ini ya. Menurut aku ini udah lumayan banget ya. Kalau mau ditutup pun tinggal ditambah sedikit aja. Untuk rumah contoh ini enaknya karena posisinya ada di hook. Lihat deh. Desainnya nih inspiratif banget. Jadi dibuat ala-ala minibar kayak di kafe-kafe gitu buat nongkrong. Kalau ngajak teman atau keluarga santai di sini asik banget. Kalau rumahnya udah nyaman kayak gini sih, nggak usah pergi jauh-jauh buat cari tempat asik buat nongkrong ya. Nice. Kece ya rumahnya. Sekarang aku mau ceritain sedikit mengenai perumahannya nih. Luas areanya di sini ada 15 hektar. Aksesibilitasnya sangat dekat sekali dengan 2 pintu tol, yaitu Yasmin dan Kayu Manis yang nantinya akan terkoneksi dengan tol BSD. Untuk fasilitas di sini terdapat clubhouse with gym, kids playground, and pool. Loop sepanjang 1,6 km untuk jogging track dan bike path. Terus juga terdapat 4 taman tematik cantik bernuansa Korea. ROE jalan utamanya 16 meter. Untuk akses keluar masuk perumahan ini sudah one gate system disertai kartu akses. Selling pointnya, rumah ini berada di dalam klaster dengan akses langsung ke water playground,
sarana ibadah, dan lapangan tenis. Tipe rumahnya ada rumah yang 1 lantai dan rumah 2 lantai. Jadi bisa dibilang dari segi spek, lokasi, dan fasilitas, rumahnya ini terbilang premium, tapi harganya masih terjangkau loh. Untuk rumah 1 lantai yang tadi kita home tour, dijual dengan harga 475 jutaan, cicilannya 3 jutaan. Sedangkan untuk rumah 2 lantainya itu dijual dengan harga mulai 692 jutaan, cicilannya mulai 5 jutaan. Udah free BPHTB, free AJB, free biaya KPR, dan DP-nya bisa dicicil sebanyak 6 kali. So, buat info lebih lanjut atau mau janjian untuk survei lokasi, caranya gampang aja, cukup klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, demikianlah home tour kita kali ini. Buat kamu yang suka sama rumahnya, bantu kita untuk like, comment, share, dan subscribe channel Property Hunter ya. Biar kita juga tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok, bantu follow ya teman-teman. Mudah beli rumah, siapa takut? Aku mau nikatin ke pamit. Kamsahamnida, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!